Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Imam Muhtaram SSM Hum dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Pada hari ini saya Siti Nurhaliza sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sejarah sastra kontekstual tahun 1980-an. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi, yaitu Siti Maryam, Siti Nur Afifah, dan saya sendiri Siti Nurhaliza. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, yang ketiga adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah penyajian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nurhaliza. Definisi singkat sejarah sastra kontekstual tahun 1980-an. Sastra kontekstual merupakan gerakan kesusastraan yang berawal dari pemahaman bahwa nilai-nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara seserahan kesenian sastra kontekstual di Surakarta 28-29 Oktober tahun 1984 oleh sastrawan Ariel Heryanto dan Arif Budiman. Konsep sastra kontekstual. Sastra kontekstual adalah sejenis pemahaman tentang karya sastra, proses penciptanya, penyebarannya, penerimaan publiknya dalam kaitannya mutlaknya dengan konteks sosial historis. Sastra kontekstual adalah sastra yang menyuarakan manusia dan persoalan zamannya atau yang mengungkapkan konteks zamannya. Menurut Arif Budiman, Minggu 6 Januari 1985, sastra kontekstual adalah sastra yang tidak mengakui keuniversalannya nilai-nilai kesusastraan, melainkan hanya mengakui nilai-nilai sastra terikat oleh waktu dan tempat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Afifah. Kepada Siti Nur Afifah dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu ada faktor perdebatan sastra konseptual. Perdebatan tentang sastra konseptual selama paruh pertama tahun 1985 disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Momen histori yang tepat, yang kedua ada penampilan seseorang yang dapat dibedakan dari orangnya sendiri, dan yang terakhir ada dukungan media massa dari kota-kota besar Jawa. Selanjutnya, itu perbedaan sastra universal dan sastra konseptual. Sastra konseptual merupakan perintis gerakan kesusastraan yang diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1984 yang dipelopori oleh Ariel Heryanto, Arif Budiman, Murtijono, dan Halim Hade yang menyorot perkembangan sastra modern di Indonesia yang memiliki kecenderungan yang kebarat-baratan. Gerakan ini menolak nilai universal dalam ranah sastra dan membebaskan nilai itu tumbuh dan berubah sepanjang sejarah yang berbeda dari suatu tempat ke waktu, dari kelompok ke kelompok lainnya. Selanjutnya ada konseptual yang berpihak. Gagasan sastra konseptual adalah sebuah gagasan yang tidak mengakui keuniversalan nilai-nilai kesusastraan. Gagasan ini mempercayai nilai sastra selalu terikat pada ruang dan waktu. Nilai sastra mengikuti kelompok manusia satu ke kelompok manusia yang lainnya. Nilai seperti ini yang dipercayai oleh pengusung gagasan sastra konseptual. Baiklah Siti Nur Afifah, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Maryam. Kepada Siti Maryam dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap sastra kontekstual. Salindia berikutnya. Pertama, ada tanggapan dari Abdul Hadi WM. Abdul Hadi WM mengecam gagasan yang diusung oleh Ariel dan Arif. Ariel memberikan semacam informasi singkat yang menyatakan bahwa Abdul Hadi menuduh gagasan keterlibatan sosial sebagai slogan yang pernah diserukan oleh seniman Lekra. Sebuah tuduhan yang terlibat sangat prematur hanya karena terdapat istilah keterlibatan sosial. Salindia berikutnya. Tanggapan berikutnya yaitu dari Nirwan Dewanto. Beliau menanggapi dengan kritis gagasan sastra kontekstual dan cenderung pesimis
dengan mengatakan bahwa istilah yang muncul dalam sarasehan kesenian di Solo, salah satu istilahnya yaitu sastra kiri. Nirwan Dewanto menganggap sastra kiri hanya slogan dan konsep yang barangkali merupakan refleksi dari ketidakwajaran. Selindia berikutnya. Dari berbagai tanggapan tersebut, Arif membuat sebuah tulisan yang berusaha meluruskan kesalahan dalam memahami sastra kontekstual. Bagi Arif, sastra kontekstual adalah sastra yang demokratis dan membebaskan daripada sastra universal, terutama membebaskan diri para sastrawan dari rasa rendah diri terhadap sastra barat. Baiklah Siti Mariam, terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Rangkaian acara diskusi ini telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi hari ini, yaitu sastra kontekstual merupakan gerakan kesusastraan yang berasal dari pemahaman bahwa nilai-nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara seserahan kesenian sastra kontekstual di Surakarta 28-29 Oktober tahun 1984 oleh sastrawan Ariel Heryanto dan Arif Budiman. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.